Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa disebarkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya. Mari kita ambil waktu sejenak untuk berdoa. There is a longing only you can fill, a raging tempest only you can still. My soul is thirsty, Lord, to know you as I know. Drink from the river that flows before your throne. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. Well, I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. Sunrise to sunrise, I will seek your face. Drawn by the Spirit to the promise of your grace. My heart has found in you a hope that will abide.
Ya, shalom semuanya. Senang bersama dengan semua di sini ya. Dan di hari Selasa ya. Selasa malam ini kita mau Rebu malam ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya lupa hari, Saudara. Karena ya tadi tidak pernah ada nulis agenda lagi, nggak pernah di hari, kadang-kadang lupa gitu, Saudara ya. Jadi sama-sama kita mau belajar lagi ya. Dan saya rasa ya coba diuji ya, Saudara ya. Saya selalu mengatakan kita coba menguji diri kita masing-masing, apakah setelah mengikuti tadarusan ini dengan rendah hati, dengan mau dibentuk, mau diajar, apakah saudara sudah merasakan ada pertumbuhan iman saudara kepada Tuhan. Paling tidak pengenalan akan Tuhan tuh semakin dalam begitu ya. Saya selama memimpin tadarusan ini merasakan secara pribadi ya. Dan bahkan hal-hal yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya dalam menjalin hubungan dengan Tuhan itu saya kerjakan hari-hari ini dengan semangat, dengan sukacita, dengan dengan antusias yang tinggi ya. Saya berharap saudara juga demikian. Dan mari sama-sama kita siapkan hati kita ya. Kita lagi tadarusan Alkitab Injil Markus, saudara ya. Jadi kita sudah sampai pada Markus pasal yang kedua. Kemarin kita sudah ngebahas ayat-ayat di awal dan ternyata tidak selesai Markus pasal 2 dan kita lanjutkan pada malam hari ini ya. Saya tadi sudah mempersiapkan dan mestinya sih selesai dalam kurang lebih 1 jam ini. Dan untuk itu Bapak Ibu bisa siapkan Alkitabmu Markus pasal 2 dan sebelumnya kita satu hati kita berdoa. Bapa terbaik, Bapa yang luar biasa, Bapa termanis, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih. Malam hari ini kami kembali boleh ada dalam program ini, dalam tadarusan Alkitab Injil Markus. Tuhan, bicara kepada kami semua, taruhkan apa yang tadinya masih tersembunyi buat kami, bukakan apa yang tadinya masih termaterai bagi kami, sehingga kami bisa terang benderang membaca firman Tuhan lebih jelas lagi, lebih paham lagi, lebih mengerti lagi, sehingga kami bisa menghidupinya lebih dalam lagi dan bisa membagikannya kepada yang lainnya lebih tajam lagi. Jangan satupun kami yang kau lalui. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita siapkan Alkitab kita ya. Sama-sama untuk belajar pada malam hari ini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Ya, di malam hari ini ya, di jam 9 hari Rabu malam ini ya, sama-sama kita belajar saudara ya, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Perikopnya di ayat 18 Markus pasal yang kedua adalah hal berpuasa ya, hal berpuasa. Dan sama-sama kita coba akan mendalaminya. Dan andai kata saudara mendapatkan sesuatu pemahaman yang lebih lagi, bisa atau berbeda mungkin dengan saya, atau bisa mempertajam pemahaman yang sudah saya sampaikan. Ya namanya manusia, mungkin saja saya kurang tajam dalam mengamati, ya mungkin juga kurang tepat dalam memahami. Saudara bisa ingatkan juga, saudara juga bisa tambahkan juga pemahamannya supaya yang mengikuti program ini dengan memperhatikan pandangan saudara lewat live chat yang ada semakin tajam juga, dan saya tentu akan diberkati juga. Jadi kita sama-sama memberkati saudara ya. Kita lihat ayat yang ke-18 dan kita coba mau membacanya satu persatu. Ayat 18, hal berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, ya, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa.
Nah, saudara, eh, orang-orang Farisi tiba-tiba datang kepada Tuhan dengan mengatakan, ya, suatu fakta memang bahwa murid-murid Yohanes Pembaptis dalam hal ini dan juga mereka, orang-orang beragama, orang-orang Farisi, itu menjalankan puasa. Ya. Kemudian ketika mereka melihat bahwa murid-murid Yesus tidak berpuasa, mereka bertanya kepada Tuhan, mengapa murid-murid Yohanes Pembaptis dan kami semua berpuasa, sedang murid-muridmu tidak? Kalau Bapak Ibu membaca, ya, nggak ada yang salah sebenarnya dengan pertanyaan orang Farisi ini. Tidak ada yang salah, saudara. Mungkin sekedar mereka bisa curiosity atau keingintahuan. Kenapa kami semua berpuasa, sedangkan murid-muridnya Tuhan Yesus tidak berpuasa? Itu kan sesuatu pertanyaan yang kalau ditanyakan itu sesuatu yang masuk akal, ya. Karena dalam satu momen kelompok yang lain berpuasa, kelompok yang lain tidak berpuasa, padahal mereka berpikiran mereka adalah kelompok besar yang sama, ya, satu agama, satu latar belakang budaya dan lain sebagainya, sama-sama orang Yahudi dan beragama Yahudi, Judaism, ya saudara ya. Jadi kalau dipertanyakan, ya tidak ada yang salah dengan hal ini. Jika kita membacanya memang dari ayat ini saja, lumrah, sesuatu yang masuk akal. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nanti sudah mendalami setiap kitab Injil, ya, Bapak Ibu bahkan sudah membaca secara keseluruhan misalnya Perjanjian Baru, Bapak Ibu akan menemukan satu kesimpulan bahwa meskipun yang dipertanyakan oleh orang Farisi itu sesuatu yang masuk akal, sesuatu yang sepertinya lumrah, sesuatu yang sepertinya fakta, tapi sebenarnya itu semua dikemas untuk menutupi keiri hatian, untuk menutupi ketidaksukaan, untuk menutupi ketidaknyamanan, dan sebenarnya untuk menutupi niat jahat mereka untuk menjebak Tuhan Yesus. Benar kan saudara ya? Seperti misalnya contoh saja, ya. Ketika ada seorang perempuan yang berzinah tertangkap tangan, ya, itu kan dilemparkan kepada Tuhan Yesus, ya. Menurut hukum Musa, orang yang tertangkap tangan berzinah perempuan ini harus dirajam batu, ya. Tapi bagaimana pandangan? Kurang lebih begitu, ya. Bagaimana pandangan Bu Guru? Apa yang harus kami lakukan terhadap orang ini? Faktanya memang seperti itu hukum Musa. Kalau orang nggak tahu apa-apa, baru membaca kitab seperti itu dan tahu hukum Musa bahwa perzinahan itu dirajam batu, ya pasti, oh iya benar juga. Nggak ada yang salah dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang beragama saat itu dengan perempuan ini, dan dia perhadapkan dengan pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau kita dengan pikiran tenang, apalagi sudah membaca, kan kita tahu niat jahat mereka. Ya. Mereka ingin menjebak Tuhan Yesus. Ketika Yesus juga dipertanyakan, misalnya dikasih koin, ya, dipertanyakan apakah kami harus bayar pajak kepada pemerintahan kafir, pemerintahan yang tidak percaya kepada Tuhan, ya. Tuhan Yesus juga, itu pertanyaan yang memang dialami dan digumuli oleh banyak orang saat itu. Pertanyaan yang sebenarnya mungkin juga pertanyaan yang sama yang dipertanyakan kepada para ahli-ahli Taurat oleh murid-murid mereka. Loh, Romawi itu kan bangsa kafir, penjajah, ya. Mereka menjajah kita dan kita harus bayar pajak kepada mereka. Apakah dibolehkan? Mereka kan bukan siapa-siapa kita. Kita tidak under secara otoritas wibawa. Kita umat Tuhan, bukan, kita tidak beriman kita adalah bangsa jajahan Romawi. Jadi kita harus bayar pajak apa tidak nih? Ya. Dan kalau terekspresi misalnya dari kelompok-kelompok Yahudi yang namanya orang Zelot, itu kan mereka tidak sama sekali tidak
mau bayar pajak kepada Romawi. Mereka benci banget sama Romawi. Ya. Dan ini pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya lumrah ya dalam konteks saat itu. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini kalau kita lagi membaca Alkitab memang mengerti bahwa pertanyaan yang tampaknya wajar ini sebenarnya menutupi ada sesuatu niat yang jahat yang ingin dilakukan oleh orang-orang Farisi ini untuk menjebak Tuhan Yesus. Ada udang di balik rempeyek gitu, saudara, di balik batu. Ya, tampaknya batu, tapi ternyata pas batunya diangkat ada banyak udang di situ, gitu ya. Jadi tampilan luar itu ternyata tidak sesuai dengan tampilan atau apa yang ada dalam isi hati. Kurang lebih begitu, saudara. Sama peristiwanya. Ya kan ketika soal masalah pajak kepada Romawi itu kan kalau Yesus salah jawab pasti langsung akan diproses itu. Lihat orang ini bilang nggak usah bayar pajak sama pemerintahan Romawi. Ya. Kita umat pilihan Tuhan. Andai kata jawaban Yesus seperti itu. Tangkap dia berarti tidak percaya, tidak hormat kepada Kaisar Roma dan mau memberontak. Niatnya kan begitu. Ya kan? Kalau Yesus bila kata bayar kepada Roma, ya. Lihat tuh. Dia ternyata orang-orangnya Roma. Dia mengajarkan kepada masanya untuk bayar pajak dan loyal sama Roma. Berarti ini bukan dari Tuhan. Sebab kalau Tuhan itu, Mesias itu memimpin kita keluar dari kesesakan ini, gitu kan ya. Untuk mempengaruhi orang Yahudi agar tidak ikut Yesus lagi. Ini kan pertanyaan yang menjebak. Juga soal perempuan itu, ya. Kalau mereka benar-benar fair, mereka benar-benar ingin menerapkan hukum Musa, perempuan yang berzinah, tertangkap tangan berzinah itu kan mestinya ketika tertangkap tangan ya nggak sendirian dong. Orang berzinah kok sendirian? Benar nggak, saudara? Kan mestinya ada pihak laki-lakinya gitu, saudara ya. Yang membuat akhirnya disimpulkan ada perzinahan di situ, ya kan? Tapi yang diperhadapkan pada Yesus kan hanya perempuannya saja. Laki-lakinya kemana? Ya ada banyak tafsir ya. Laki-lakinya ternyata ya orang-orang Farisi sendiri gitu ya. Nah, jadi karena saudara dimaafkan, tapi perempuan ini yang dilempar kepada Yesus. Ada juga yang mengatakan perempuan ini dijebak gitu ya untuk mendapatkan satu kasus yang sepertinya fakta tapi sebenarnya dijebak gitulah. Ketika akhirnya seperti itu ya perempuan ini yang ditangkap tangan. Jadi ya tadi ada niat jahat berarti kan. Ya. Kalau benar-benar mau menerapkan hukum Musa, bukan pihak perempuannya saja yang harus dihukum atau ditanyakan, mestinya prianya juga demikian, kan begitu. Tapi kan tidak dikerjakan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Sama dengan hal-hal seperti ini, saudara. Ini kalau kita sudah mengerti ya isi hatinya orang Farisi dalam konteks Perjanjian Baru, ya kita mengerti akhirnya bahwa pertanyaan yang sepertinya lumrah ini berniat untuk menjebak Tuhan Yesus. Apalagi disebutkan gitu ya, Yohanes Pembaptis saat itu masih punya masa yang sangat besar, ya. Peralihan antara Yohanes Pembaptis ke Tuhan Yesus itu jedanya masih terlalu pendek, sehingga masa fanatik Yohanes Pembaptis itu masih banyak. Dan orang Farisi menggunakan hal itu untuk memperkuat argumentasi mereka. Dan ini yang dipertanyakan kepada Yesus karena hal berpuasa itu ya, itu sesuatu yang memang bukan saja pengajaran 1-2 orang pemimpin atau guru agama, tapi sudah menjadi budaya atau menjadi pemahaman ya, bahwa momen-momen tertentu mereka berpuasa. Dan itu dipahami oleh semua orang Yahudi karena diajarkan secara masif. Jadi kalau Bapak Ibu memperhatikan orang Farisi ini, orang Farisi ini bukan saja menjalankan hukum Taurat yang tertulis, tapi juga hukum-hukum lisan. Hukum-hukum lisan itu hukum-hukum yang
tidak tertulis, tapi mereka lihat, mereka tanyakan, mereka dengar pengajarannya dari Musa saat itu. Jadi apa namanya? Kalau misalnya kita memakai terminologi saudara Muslim kita ya, itu mungkin Bapak Ibu lebih paham lagi nih. Ada pengajaran yang wajib dalam Islam, ada yang sunnah dalam Islam. Nangkep saudara ya? Yang wajib ya tadi ya, misalnya yang kita juga diajar waktu zamannya SD, bahkan ketika kita belajar Pancasila juga kan, ya PMP zaman saya kecil dulu kan, meskipun saya sekolah Kristen, saya diajar juga 5 syariat Islam itu apa aja di buku-buku textbook mata pelajaran Pancasila atau PMP, Pendidikan Moral Pancasila ya. Ada sholat, ada apa namanya puasa ya. Ada juga apa namanya zakat ya, ada juga naik haji ya, ada 5 syariat Islam ya. Tapi ada juga yang sunnah. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dosa. Gitu saudara ya. Ya salah satunya misalnya kalau suami poligami itu loh saudara ya. Itu kan bukan pengajaran yang wajib. Kalau wajib tentu semua laki-laki Muslim wajib berpoligami ya. Tapi mereka boleh berpoligami karena itu mereka lihat dari kehidupan rasulnya gitu ya. Jadi mereka berpoligami mengikuti sunnah rasul ya, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh rasul, tapi karena bukan firman Tuhan ya, bagi mereka tentunya, maka kalau tidak dikerjakan tidak sejahtera, tidak apa-apa gitu. Kayak ada beberapa sholat yang saya tahu juga, sholat ada sholat-sholat yang bukan sholat wajib gitu ya. Itu kalau dilakukan dapat pahala, tapi kalau tidak dilakukan tidak mengurangi dan tidak membuat pahala hilang gitu. Nah ini yang kurang lebih sama seperti masalah puasa dalam konteks budaya Yahudi. Budaya ini bukan berarti apa gitu ya, seperti kita, oh budaya kita tuh cium tangan, bukan begitu. Budaya, kalau saya bilang budaya Yahudi ya, dalam program Deep Talk with Pase, baik Tadarus Alkitab maupun program-program lain yang akan saya buat ya. Ketika saya berkata budaya Yahudi itu tradisi lisan ya, yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Nah, orang Farisi itu memegang itu. Jadi ketika orang Farisi berkata menurut Musa, itu belum tentu hukum Musa atau hukum Taurat yang bisa kita temu di Alkitab ini, tapi hukum lisan. Dan hukum lisan itu banyak sekali, saudara. Maka jumlah hukum Taurat itu ada ratusan lebih, saudara. Padahal kalau kita membaca di dalam Alkitab kita, berapa banyak sih hukum Taurat atau hukum resmi yang Tuhan berikan kepada Musa untuk disampaikan kepada Israel dan untuk dikerjakan oleh orang Israel? Kan tidak terlalu banyak. Tapi perintilan-perintilannya itu banyak. Dan setara dengan hukum yang tertulis itu. Disamakan. Inilah orang Farisi. Bedanya orang Farisi dengan orang Saduki itu Bapak Ibu. Yang prinsip ya. Orang Saduki hanya melakukan hukum Taurat yang tertulis, hukum lisannya tidak terlalu mereka tekankan. Makanya tidak disebut di sini. Murid-murid Yohanes, orang Saduki, dan kami orang-orang Farisi tidak dikatakan demikian. Ya. Tidak disebut orang-orang Saduki di sini, karena orang Saduki memang tidak melakukan, tidak mewajibkan, tidak mengajarkan tradisi-tradisi lisan itu untuk menjadi doktrin mereka. Mereka hanya memegang ajaran Taurat yang tertulis. Nangkap saudara ya? Nah, dengan begini kan kita mengerti bahwa mereka mungkin berkata, Yohanes ini ya mungkin agak berbeda sedikit, tapi sebenarnya pemahamannya kurang lebih sama dengan kami, orang Farisi. Makanya dia dan murid-muridnya berpuasa, dan juga kami semua berpuasa. Apakah kamu adalah orang Saduki? Kurang lebih begitu kan ya, kepada Yesus dan kepada murid-muridnya. Dan Yesus pintar ini. Kalau Yesus bilang, ya kami tidak mau berpuasa karena kami tidak percaya dengan tradisi lisan atau budaya Yahudi. Habis Yesus. Karena biar bagaimanapun faktanya, kelompok Farisi ini menguasai ya, mayoritas pemahaman iman yang dimiliki oleh masyarakat Yahudi. Jadi orang Yahudi itu hampir mayoritasnya itu dipengaruhi oleh teologi atau doktrin atau pemahaman iman dari orang-orang Farisi. Ya, saya sudah pernah jelaskan panjang lebar soal orang Farisi.
Bapak Ibu tinggal cari aja di channel YouTube kami ya, di playlist tentang orang Farisi. Ya, saya jelaskan bahwa orang Farisi itu di bait Allah, mereka mungkin tidak punya suara kuat karena yang menguasai bait Allah adalah orang Saduki. Orang Saduki itu aristokrat, ya. Jadi pemimpin-pemimpin agama itu kebanyakan orang Saduki, maafkan saya. Sedangkan orang Farisi itu adalah orang-orang yang memang meskipun tidak punya posisi kuat di bait Allah, tapi mereka itu yang menjadi guru-guru agama, ahli-ahli Taurat, dan juga pemimpin-pemimpin agama di sinagogi, di rumah ibadat orang Yahudi yang di setiap desa ada sinagog. Jadi mereka lah yang sebenarnya lebih berperan, lebih punya pengaruh untuk mempengaruhi pemahaman iman dari orang-orang Yahudi, karena ajaran mereka lah yang diajarkan di akar rumput di masyarakat bawah. Orang Saduki enggak, orang Saduki hanya di bait Allah aja, ya. Soal korban mereka yang memutuskan, ya. Imam besar orang Saduki, ya. Tapi orang-orang Farisi ya meskipun tidak punya posisi seperti itu, tapi mereka lah yang paling banyak gitu ya. Dan ketika Yesus nanti menjawab, enggak, wah berarti kamu orang Saduki dong, ya. Berarti tentu pengaruh banyaknya mayoritas orang Yahudi yang terpengaruh oleh pengajaran Farisi ini akan kemungkinan besar tidak mengikuti Yesus lagi, karena ini orang Saduki nih, ya. Beda dengan kita, kurang lebih begitu. Ya. Jadi ada unsur seperti ininya kalau kita sudah membaca Perjanjian Baru. Dan menariknya, ya, Yesus menjawabnya dengan sangat bijak, ya. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Ya. Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Yesus pakai ilustrasi. Ya kalau momennya puasa, ya, terus tiba-tiba ada momen juga bersamaan dengan itu sebuah pesta pernikahan, ya. Masakan mempelai pria yang lagi bahagia terus dipaksa puasa. Dan kalau mempelai prianya lagi bahagia, lagi makan, lagi minum, kan ekspresi bahagia dalam sebuah pesta kan makan dan minum gitu ya. Masakan sahabat-sahabat mempelai laki-lakinya itu tidak ikut bahagia dengan ikut makan dan minum bersama sahabat mereka atau mempelai prianya? Kan nggak mungkin, ya. Coba misalnya Bapak Ibu diundang orang ulang tahun gitu ya, untuk datang ke rumahnya. Yang diundang berarti kan spesial. Saudara dianggap spesial oleh yang berulang tahun itu, sehingga saudara diundang untuk makan di rumahnya gitu ya, saudara ya. Terus misalnya disiapkan makan minum yang mewah di situ, yang enak, tapi saudara tidak menyentuh sama sekali makan minum itu, ya. Meskipun saudara sedang puasa, tapi saudara hadir di situ, ya, dengan alasan saudara sedang berpuasa, saudara tidak makan minum, saudara akan menyinggung tamu itu, tuan rumah itu. Ya kalau gitu bilang aja, ya, nggak usah kesini kali, kan ya nggak enak dilihat orang, masa sahabat gue datang ke pesta gue, ulang tahunku, tapi nggak makan nggak minum, apa kurang enak makanan dan minuman yang kusiapkan, kurang lebih begitu kan, menyinggung tuan rumah dan tamu-tamu lain gitu kan ya. Dan ini sesuatu pandangan yang sangat umum juga, sehingga ketika Yesus jawab ini ya mestinya orang Farisi jadi akhirnya, wah ada apa nih gitu ya. Makanya orang Farisi akhirnya mengerti Yesus ingin mengajarkan sesuatu bahwa dirinya ini ya memang spesial gitu ya. Makanya kemudian nanti ada kecurigaan Yesus ingin menjadi raja dan lain sebagainya. Itu diarahkan begitu, ya. Coba kita baca jawaban Yesus berikutnya, ayat yang ke-20 ya. Tapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya dan baru mencabik yang tua. Lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Ya, kita baca dulu ya. Tetapi anggur yang baru hendaklah disimpan dalam kantong yang baru pula. Ya. Jadi kata Tuhan Yesus menarik di sini. Ya. Kalau kita membaca tadi ayat yang ke-20-nya ya, saudara ya. Tapi kata Yesus melanjutkan tadi, mana mungkin
pendamping mempelai, sahabat-sahabat mempelai laki-laki itu berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka. Loh, dalam momen kebahagiaan sahabatnya ini kan tentu ada makanan minum, tapi nanti ada waktunya, ya. Pesta pernikahan itu kan nggak lama, paling beberapa hari, beberapa minggu, beberapa masa. Nanti kalau pesta itu sudah selesai, mempelai prianya, sahabat mereka itu yang sudah menikahinya ya diambil gitu, dalam artian tidak ada di pesta itu lagi, ya udah menjadi suami, menjadi imam, ya bekerja kembali untuk menghidupi istri dan nanti anak-anaknya. Pestanya berakhir lah. Ketika itu sudah nggak ada pesta, tidak dalam momen pesta lagi, ya pasti mereka nanti akan berpuasa dengan sendirinya gitu loh. Tapi dalam pesta ini ya mereka enggak dong, karena mereka menghormati mempelai pria itu. Itu perkataan Yesus, jawaban Yesus dari apa yang ditanyakan, pertanyaan menjebak bagi saya yang ditanyakan oleh orang-orang Farisi. Yesus kemudian melanjutkan, tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut, ya, kain baru gitu ya, pada baju yang tua. Karena kalau ada potongan kain baru yang belum susut ditempel di kain yang sudah lapuk, sudah tua, ya, maka kain penambal itu akan mencabiknya karena masih kencang gitu ya, akan mencabik kain yang sudah lapuk itu, ya, yang yang baru akhirnya semakin merusak kain yang tua itu karena bentuknya yang pertama masih baru, sedangkan yang lain yang tua itu kan sudah kusut, sudah susut, ya udah mengkerut dan lain sebagainya, sehingga ketika ditambal ya awalnya bagus, tapi kain yang baru ini yang masih kencang pasti akan merobek lebih lagi ya kain yang tua itu. Lalu akhirnya kalau begitu yang robek tadi yang sedang mau ditambal dengan kain yang baru itu akhirnya semakin besar gitu ya, semakin rusak bukan semakin memperbaiki. Demikian juga dengan seorang yang mengisikan anggur ke dalam kantong kulit yang tua. Kalau anggur baru dimasukkan di kulit yang tua itu, kantong kulit yang tua tuh ya, Bapak Ibu harus paham bahwa zaman dulu tuh selain anggur itu disimpan di dalam tempayan-tempayan juga kadang-kadang untuk dibawa pergi ya, itu anggur itu ditaruh di kantong kulit gitu ya. Dan kantong kulit itu bisa dibawa kemana-mana ya untuk diminum. Jadi kenapa mesti begitu? Bapak Ibu harus ingat budaya Timur Tengah kan kalau malam bisa dingin sekali, apalagi kalau lagi musim dingin. Kan di sana itu kan musimnya tidak dua, cuman tidak seperti Indonesia panas dan hujan saja, tapi ada beberapa musim juga, ada musim semi, musim dingin juga, Saudara. Ya. Dan orang kalau berpergian, misalnya Bapak Ibu sekarang ini nanti kalau pandemi pergi ke Israel di sekitar bulan Desember, Januari, Februari, Maret, itu dinginnya minta ampun, Saudara, ya. Siang aja anginnya dingin, apalagi malam, ya. Dan zaman dulu kan belum ada penghangat udara ya kalau di rumah-rumah. Tidak juga seperti sekarang ya. Ada banyak listrik, banyak lampu, sehingga kalau dingin ya dinyalakan semua ya, ada menimbulkan kehangatan di dalam ruangan ya. Zaman dulu ya kalau nggak membakar api di dalam ruangan ya udah ya dingin luar biasa, karena lampunya juga hanya lampu templek ya kalau bahasa orang Jawanya itu ya. Lampu yang ada sumbunya ya, kayak lilin begitu aja ya, itu kan tidak bisa menghangatkan. Makanya di dalam rumah itu selalu siap anggur kalau pas musim dingin. Orang kalau dalam perjalanan sebagai seorang musafir itu kalau mau melawan dinginnya malam, apalagi malam musim dingin ya, mereka harus bawa anggur. Jadi ketika dingin, merasa dingin sekali, dia minum anggur supaya menghangatkan badannya. Dan itu sesuatu yang lumrah budaya ya, dan juga dilakukan oleh banyak bangsa lainnya. Tapi kalau anggur baru dimasukkan di kantong kulit yang tua, maka itu kantong kulit yang tua itu akan hancur aja, akan rusak, karena kalau anggur baru itu kan masih kuat sekali, Saudara ya. Maka kalau mau naruh anggur baru ya yang benar-benar masih fresh gitu ya, itu harus ditaruh di kantong yang baru ya. Jadi supaya tidak terbuang percuma. Jadi Yesus ingin mengatakan dengan perumpamaan ini bahwa dia ingin memberikan sesuatu pemahaman yang baru ya, sesuatu pemahaman yang benar ya.
Nah, kalau pemahaman yang baru, pemahaman yang benar yang dia mau sampaikan, itu tidak bisa ya dikompromikan dengan pemahaman yang lama. Dalam artian, yang lama, yang salah harus dikoreksi benar-benar 180 derajat. Supaya nanti ya yang mengikuti Yesus ya paham mana benar, mana salah. Jangan abu-abu. Kurang lebih seperti itu, saudara. Yesus kan kalau memang kita baca kitab Injil, dia bukan tidak percaya pada Tauratnya Musa. Aku menggenapi Taurat. Itu kata Paulus, kata banyak rasul tentang Yesus Kristus. Dan Yesus mengajarkan ini juga. Aku tidak pernah menghapuskan satu titik iota pun dalam hukum Taurat. Ya, aku menggenapi hukum Taurat. Tapi meskipun demikian, Yesus itu mengkoreksi ya pengajaran-pengajaran lisan itu. Karena itu yang benar-benar menurut Yesus merusak ya, orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi dengan pengajaran orang Farisi dan menjadi pemahaman mayoritas orang Yahudi, mereka tuh sebenarnya akhirnya, kalau saya boleh simpulkan dengan bahasa sederhana, mereka lebih taat sama hukum lisan daripada hukum tertulis. Gini deh, kalau saudara, ini terjadi juga pada orang Kristen hari-hari ini. Banyak orang Kristen ya saudara ya, kayak maafkan saya ya kalau saya bahasanya agak gimana gitu ya. Orang Kristen tuh malas baca Alkitab. Kenapa saya bilang begini? It's real, it's fakta. Pengalaman saya sebelum saya bertobat dengan sungguh, meskipun saya Kristen sejak kecil, itu bisa menjadi pemahaman saya juga bahwa saya memang nggak pernah baca Alkitab. Baca Alkitab itu hanya dibawa kalau ke gereja, kalau sekolah minggu zaman saya kecil, saudara. Lepas dari itu, enggak. Paling saya buka kalau misalnya ada tugas pelajaran agama, mau ulangan agama, saya bawa Alkitab saya bawa ke sekolah. Karena takut ditanyakan ayat ini apa, kalau nggak bawa Alkitab, ya nanti nggak ngerti ayatnya apa isinya. Gitu ya, saudara ya. Jadi, maafkan saya kalau saya berani menyimpulkan orang Kristen tuh malas baca Alkitab. Tapi orang Kristen merasa dia adalah seorang Kristen sejati. Ya. Kenapa? Karena mereka merasa mereka sudah dengar khotbah pendetanya di gereja setiap hari Minggu. Nangkap ya saudara ya? Jadi sebenarnya kalau orang Kristen itu ditanyakan, apa yang kamu ketahui soal iman Kristen, soal doktrin, soal teologi gitu ya, pasti mereka menjawabnya bukan dari apa yang mereka temukan di Alkitab ini, tapi sebagian besar, mayoritas yang dia jawab itu apa yang dia dengar, apa yang dia lihat dari pengajaran di gerejanya. Ya. Nah, padahal Bapak Ibu mestinya sudah sampai pada pemahaman, saya sekarang ini mau menekankan, kayak saya gitu ketika mengajar, kan saya lebih banyak menafsirkan ayat Alkitab dengan apa yang saya pahami. Gitu kan saudara? Ya. Dalam bahasa khotbah kan saya mengkhotbahkan ayat firman Tuhan yang sudah saya baca dan saya serap, saya hidupi, dan saya coba bahasakan secara oral, kata-kata ya, kepada saudara lewat bahasa khotbah. Apa yang saya imani itu supaya saudara juga bisa mengerti apa yang saya imani dan melakukan juga, mengimani juga apa yang saya imani. Tapi sebelum sampai kepada saudara kan saya, ayat firman Tuhan tuh saya olah sedemikian rupa. Masuk ke pabrik yang namanya Pase ini. Di sini ada pengalaman pribadi, ada keintiman dengan Tuhan, ada teologi yang saya anut, ada pengaruh juga dari buku-buku yang saya baca. Benar nggak saudara? Ya, ada banyak sekali di pabrik Pase ini ya, yang akhirnya bahan mentah, maafkan saya kalau mau saya bilang bahan mentah, yakni ayat-ayat firman Tuhan itu diolah sedemikian rupa, sehingga ketika output atau ketika keluar dari pabrik Pase ini untuk dikonsumsi saudara, saya jual tanda kutip kepada saudara, saya tawarkan kepada saudara-saudara itu nggak cuma dapat bahan mentahnya doang, tapi sudah diolah sehingga bahan mentah itu menjadi nikmat ketika saudara dengar, kan begitu? Benar nggak? Nggak ada kan pengkhotbah yang ketika hari Minggu atau pendeta yang ketika hari Minggu berdiri di mimbar, saudara-saudara mari kita buka Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
Ada amin saudara? Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita doa, penutup, bersyafaat, dan kemudian terima berkat. Kan nggak gitu saudara. Ya kan? Ayatnya pendek, cuma Yohanes 3 ayat 16. Tapi kan diolah sedemikian rupa, dibahasakan dalam bahasa khotbah, sehingga tergantung gerejanya memberikan waktu durasi berapa menit buat si pengkhotbah ini, buat pendeta ini menyampaikan khotbahnya. Ada yang 10 menit, ada yang 15 menit, ada yang 30 menit, ada yang 45 menit, bahkan ada yang tidak dibatasi. Silakan Pak Pendeta mau khotbah 5 jam, 6 jam juga silakan. Ada saudara, gereja-gereja tertentu seperti itu. Nah, jadi kan saudara terimanya bukan cuma kata-kata dalam Yohanes 3 ayat 16, tapi sudah dalam bentuk pengajaran, penafsiran pendeta itu. Nah, kebanyakan orang Kristen kan juga begitu. Ya. Kalau mau jujur kan begitu. Dia terbentuk dari pengajaran dari pendetanya. Apakah pendetanya ini salah? Saya nggak ngomongin isu salah. Apakah pengajaran pendeta ini pasti 100% benar atau bisa menyesatkan? Saya tidak mau main di area itu. Tapi yang saya mau katakan dalam momen ini, yang diterima banyak orang Kristen itu adalah penafsiran atau pemahaman dari sang guru, pengkhotbah, pendeta jemaat, gembala jemaat. Ya. Sama orang Yahudi juga begitu. Bapak Ibu, orang Yahudi kebanyakan itu tidak bisa di zaman Perjanjian Baru ya, tidak bisa lagi membaca Taurat atau Perjanjian Lama. Kenapa Pase? Bukankah itu ya kitab suci untuk mereka? Iya, tapi orang-orang yang di Perjanjian Baru itu Bapak Ibu, itu hidupnya sudah ribuan tahun setelah Perjanjian Lama, apalagi kalau ngomongin Taurat ditulis oleh Musa. Dan budaya sudah beda, bahasa sudah beda. Bapak Ibu, Alkitab Perjanjian Lama itu dipercaya oleh semua teolog. Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Hibrus, ditulis dalam bahasa Ibrani. Karena memang mereka saat itu berbahasa Ibrani. Tapi saudara, Perjanjian Baru, orang-orang yang hidup di Perjanjian Baru, Yesus, murid-muridnya, orang Farisi, orang Saduki, ya, imam-imam, ya, murid-murid Yohanes Pembaptis, dan semua yang kita bisa temukan di Perjanjian Baru itu sehari-harinya menggunakan bahasa Aram. Makanya kalau Bapak Ibu mendengarkan atau pernah melihat film Passion of the Christ yang oleh para kritikus film dan juga bahkan para penafsir Alkitab, itu film yang dianggap keren karena secara visual ya, sinematografinya atau segala aspek perfilmannya itu sesuai dengan konteks, termasuk bahasa. Ya, Yesus dan murid-muridnya di situ menggunakan bahasa Aram, bukan bahasa Ibrani, saudara. Kenapa? Karena memang, saudara, sebelum Perjanjian Baru ada, ya, ketika Israel akhirnya dibuang ke Babel, ingat ya, di Babel mereka 60 tahun, Bapak Ibu. 60 tahun berarti orang yang dibuang ke Babel ketika seumuran saya, misalnya 40-50 tahun, itu ketika orang Israel kembali dari Babel setelah pembuangan 70 tahun itu, ya, mereka sudah mati. Berarti yang kembali bersama Esra, ya, bersama Zerubabel, bersama, ya, sebutkan nabi-nabi yang hidup di zaman itu, yang kembali kepada tanah perjanjian dari Babilonia di zamannya Raja Koresi, saudara. Itu mereka mungkin orang-orang yang lahir di Babel. Ya. Ada orang-orang tua yang masih hidup, berarti mereka ketika dibuang di Babel mungkin masih anak-anak gitu ya. Masih usia belasan, sehingga ketika 70 tahun kemudian mereka masih berumur 80, 90 tahun, mungkin masih sehat sehingga mereka mau kembali pulang ke Israel. Tapi yang usia produktifnya itu orang-orang yang semuanya lahir di Babel. Lahir di Babel, tinggal di Babel, dan mereka di Babel itu bukan seperti, maafkan saya, seperti orang Israel yang ada di perbudakan di Mesir. Ya. Di Mesir kan mereka hanya kumpul di Goshen, saudara. Satu wilayah yang memang diberikan Firaun, yang dimintakan Yusuf ya, supaya orang tuanya dan mereka tinggal di satu wilayah ya, Goshen itu. Dan mereka kerja di situ, hidup di situ. Mereka terkungkung di situ. Ya, dan mereka diperbudak di situ. Tidak punya pekerjaan yang bebas. Nggak ada dicatat orang Israel yang bisa menjadi panglima Mesir. Hanya Musa saja. Itu pun karena Musa diangkat anak ketika bayi oleh putri Firaun. Yang lainnya semuanya budak, saudara. Tapi di Babel tidak. Orang Israel yang di Babel itu tidak diperbudak, saudara. Orang Israel yang di Babel itu hidup ya
Biasa, cuma mereka dibuang aja, ya dibawa aja ke Babel. Kenapa? Karena saat itu Babel memang butuh orang-orang ya untuk memperkaya eh, negara mereka. Babel, media Persia, saudara. Itu kalau kita membaca buku sejarah ya, bukan di dalam konteks Alkitab ya, di luar Alkitab, buku sejarah, itu negara yang kalau dia sudah mengalahkan sebuah negara, maka orang-orang hebatnya tuh dibawa semuanya ke negeri mereka. Supaya ketika mereka diperkerjakan atau ketika mereka bisa beraktivitas dan tinggal di negeri mereka, yang hebat-hebat itu tertular dalam negara mereka. Itulah hebatnya Babel, Persia tepatnya. Ya. Kayak Bapak Ibu kalau kita membaca buku di luar Alkitab, sejarah di luar Alkitab tentang Raja Kores. Raja Kores ini raja yang ketika berkuasa di Persia itu luar biasa dihormati. Kenapa? Karena semua negara jajahannya itu kan punya agama, punya dewa-dewi, punya Tuhannya sendiri-sendiri. Mereka tidak dikekang untuk tidak boleh menyembah Tuhannya. Itu kenapa orang-orang Israel di Babel itu kembali ke Yerusalem dan mulai untuk memugar Yerusalem dan kembali membangun bait Allah. Apakah Bapak Ibu berpikir mereka berontak dan mereka melarikan diri? Enggak, mereka itu ngomong sama Raja Kores. Ya, kami sedih gitu. Lewat beberapa orang yang menjadi tangan kanannya Raja Kores. Ada yang menjadi juru makannya, juru minumnya. Itu orang Yahudi. Raja Kores, Bapak Ibu baca aja ya. Sedih, kenapa kamu begitu? Kenapa kamu nangis gitu ya? Iya karena Allah di bangsaku, kuilnya nggak ada, hancur. Kan dihancurkan awalnya oleh Babel kan, oleh Nebukadnezar. Ya. Maka Kores bilang apa? Udah kamu kembali, pimpin, ajak orang-orang bangun kembali itu bait Allah. Ya. Karena dalam pemikirannya raja-raja Babel dan raja-raja Persia ini, kalau orang-orang jajahan itu sejahtera, mereka punya peribadahan kepada Allah mereka, ya. Raja Kores ini dan semua raja-raja bilang, kalau kamu berdoa, doakan aku juga. Jadi ini memang penganut bukannya monoteisme tapi politeisme, ya. Kores itu dia satu sisi sebagai orang Persia, dia mungkin punya Baalnya, punya dewanya sendiri, tapi dia menghormati dewa, dewi, Tuhan, ilah, Allah bangsa lainnya, ya. Maka diizinkanlah Esra membangun bait Allah kembali. Nah, orang-orang yang balik dari Babel ini, orang-orang yang lahir di Babel, hidup merdeka di Babel, jadi pedagang. Nah, bahasa sehari-hari di Babel apa? Bahasa Aram, bukan bahasa Ibrani. Maka semakin sedikitlah selama 70 tahun di Babel itu, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang dibuang ke Babel yang bisa berbahasa Ibrani. Semakin sedikit. Karena anak-anak yang lahir di Babel itu langsung berbahasa Aram, bergaul dengan orang-orang di sana, berbahasa Aram. Bahasa sehari-hari bahasa Aram dan lain sebagainya. Nah, kan ada Pak orang-orang yang di Yerusalem yang ditinggalkan. Pertama, yang ditinggalkan itu orang-orang biasa, orang-orang yang nggak punya kekuatan apa-apa, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika tembok Yerusalem itu dihancurkan, maka yang menguasai Yerusalem itu adalah bangsa-bangsa lain, perompak-perompak dari negara-negara lain, dari bangsa-bangsa lain, yang bahasanya bukan bahasa Ibrani juga, saudara. Ya, mereka punya bahasa sendiri-sendiri. Jadi semakin terkikislah bahasa Ibrani dalam percakapan sehari-hari orang Israel. Orang Israel yang bisa berbahasa Ibrani ketika di Babel, mereka nggak bisa ngomong karena semuanya berbahasa Aram. Orang-orang Israel yang ditinggalkan, yang tidak dibawa ke Babel, yang berbahasa Ibrani juga di Yerusalem, mereka akhirnya harus terpaksa belajar bahasa lain karena mayoritas penghuni Yerusalem saat itu bukan lagi orang Israel, bukan lagi orang Yahudi, tapi bangsa-bangsa lain. Ada bangsa Asyur, ya, ada orang Samaria, ya, orang Samaria itu udah dikuasai Asyur, saudara, ya. Jadi bahasanya sudah aneh-aneh. Terlebih kalau ngomongin perjanjian baru, sebelum Romawi berkuasa ada kerajaan Yunani.
dengan Helenismenya. Dalam sejarah dunia kita tahu Helenisme itu Alexander Agung, the Great Alexander, orang terhebat di kerajaan Yunani ini. Satu sisi saya mengagumi orang ini karena usianya masih muda seperti Tuhan Yesus, sekitar 30-an. Umurnya nggak panjang sebagai raja, hanya beberapa tahun saja, tapi dia luar biasa gitu ya. Untuk ukuran manusia, jiwa kepemimpinannya luar biasa. Alexander Agung ini ketika misalnya menguasai Persia, ya akhirnya Persia dikuasai oleh Yunani, maka Persia itu yang kuat itu hancur, saudara, secara jati diri. Kenapa? Karena ketika orang Yunani ada di Persia, ya, itu semuanya, ya, kuil-kuilnya dihancurkan. Beda dengan Persia tadi, semuanya dihancurkan dan bahasanya itu dimatikan, budayanya dimatikan, dan yang diterapkan tuh budaya Yunani dengan bajunya, dengan pakaiannya, kuil-kuil Yunani dibangun di situ, bahasa Yunani di situ. Sehingga yang saya mau katakan di zaman Perjanjian Baru, hampir semua wilayah di Timur Tengah itu, ya, Arab, Afrika sekarang, Asia, Eropa, ya, itu semuanya udah Yunani. Ada kuil Yunani, dewa-dewi Zeus, Jupiter, semuanya itu ada di situ disembah, ya. Baju mereka, orang India ketika Yunani masuk ke sana, bajunya baju ala-ala Yunani semuanya. Jadi budaya teater, ya, kolosium, bener ya kolosium ya. Jadi apa benteng-benteng yang buat tempat pertunjukan tuh, amfiteater, itu semua ada di kota-kota di negara-negara yang dijajah oleh Yunani, dan bahasanya bahasa Yunani. Makanya orang-orang yang hidup di Perjanjian Baru itu, yang ada di zaman Perjanjian Baru itu kalau dia tidak berbahasa Aram, ya berbahasa Yunani yang sehari-hari digunakan. Bahasa Aram karena mereka pulang dari Babel menguasai bahasa Aram, dan itulah yang mereka kuasai ketika anak-anak mereka lahir di Yerusalem dan sekitarnya. Itulah bahasa yang diajarkan kepada anak-anak mereka, benar ya? Karena mereka sudah tidak tahu lagi bahasa Ibrani, ya. Dan bahasa Yunani mereka mau nggak mau harus belajar. Kenapa? Karena untuk berdagang dengan bangsa lain, ya, untuk bergaul dengan bangsa lain, mereka menggunakan bahasa Yunani. Bahasa hukum pun bahasa Yunani. Nah, yang menguasai bahasa Ibrani itu ya tinggal apa? Tinggal orang-orang yang mendalami Taurat, ahli Taurat, ya, imam-imam. Tapi orang-orang yang tidak beragama, tidak kuat dalam agama, tidak mau berkecimpung dalam dunia agama Yahudi, mereka tidak ada kepentingan untuk belajar bahasa Ibrani. Itu yang saya katakan, makanya orang-orang Yahudi awam itu nggak tahu Taurat itu gimana sebenarnya, ya. Bacanya mereka nggak bisa. Jadi mereka bergantung penuh pada pengajaran ahli Taurat. Ini yang saya selalu mengatakan dalam konteks kita hari ini. Bapak Ibu, mendengarkan pendetamu berkhotbah, mendengarkan gembalamu berkhotbah, mendengarkan saya berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, itu baik saja. Tapi sekali lagi harus saya ingatkan, lewat program ini pun, kalau ikuti program Deep Talk with Pase, Tadarusan Alkitab, baik. Karena saya nggak berniat buruk, nggak berniat menyesatkan saudara, dan saya percaya pendeta-pendeta lain yang bikin program di sosial media mereka juga berniat baik. Benar nggak? Masa kan ada pendeta yang benar berniat jahat menyesatkan saudara? Niatnya baik. Tapi kalau Bapak Ibu bergantung penuh pada kami ini, Bapak Ibu tuh menerimanya sebenarnya, ya, adalah pemahaman kami tentang ayat-ayat Alkitab. Ya. Apalagi kalau Bapak Ibu tidak punya kebiasaan baca Alkitabnya, maka Bapak Ibu tidak tahu pesannya tuh intinya apa, yang diperintahkan Tuhan tuh apa, yang ditekankan itu Tuhan itu apa. Yang kau tahu hanya apa yang ditekankan, apa yang diajarkan pendetamu tentang topik itu, termasuk soal hari Sabat. Kenapa saya ngomong hari Sabat? Coba kita baca ayat berikutnya supaya saudara nyambung dengan apa yang sudah saya jelaskan, saudara ya. Coba kita baca. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat, ya, ayat 23. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya.
Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan pada hari Sabat. Nah, ini konteksnya seperti yang saya jelaskan tadi. Pak, Bu, kalau kau baca di Perjanjian Lama dalam Taurat, isi dari firman Tuhan cuma kuduskanlah hari Sabat. Nah, perintah Tuhan kuduskan hari Sabat ini kan ngertilah ya. Kuduskan maksudnya pemahaman umum. Oh iya, pemahaman umum ya, kita harus kudus di hari Sabat, nggak boleh berbuat dosa di hari Sabat. Cuma kan ukuran kudus, ukuran tidak berbuat dosa itu kan masih bias. Sebab ada orang berkata ini boleh, ini tidak boleh ya. Tidak ada keseragaman. Nah, makanya saudara ya, ahli-ahli Taurat itu akhirnya menafsirkan bagaimana mengkuduskan hari Sabat itu. Contohnya, tidak boleh bekerja. Bekerjanya apa? Semua pekerjaan. Termasuk tadi, yang murid-muridnya ini kan dikritik oleh orang-orang Farisi itu, karena murid-murid Yesus kan memetik bulir gandum. Memetik bulir gandum itu kan bekerja, ya. Orang memetik bulir gandum itu kan panen gitu ya. Itu yang diperhatikan, itu kerja loh. Mereka memetik bulir gandum loh, ya. Itu nggak boleh, ya. Jadi mereka tafsirkan mengkuduskan hari Sabat itu dengan hal-hal seperti itu. Ini yang akhirnya sampai kepada orang-orang, hampir semua orang Yahudi, pemahaman tentang menafsirkan hari Sabat, mengkuduskan hari Sabat itu ya seperti itu. Makanya ada perjalanan hari Sabat yang berkali-kali saya pakai, karena ini menarik ketika saya pertama kali mendapatkannya 20-an tahun yang lalu. Orang mengkuduskan hari Sabat dengan cara tidak harus melakukan perjalanan Sabat. Perjalanan Sabat itu kurang lebih, bahasa ada banyak tafsirnya, tapi kurang lebih perjalanan 1000 langkah gitu. Jadi kalau lebih dari 1000 langkah itu sudah melanggar hari Sabat karena tidak mengkuduskan hari Sabat. Maka orang Yahudi boleh beraktivitas, boleh keluar rumah, tapi tidak boleh lebih dari 1000 langkah. Nangkep ya saudara ya? Jadi jalannya dihitung gitu. Kalau dia mau beli garam ke toko, dia harus jalan tuh. Dia harus memperhitungkan garam mana ya bisa beli ke toko atau minjem ke tetangganya gitu ya. Yang dimana dia kalau berjalan itu pulang pergi nggak boleh lebih dari 1000 langkah. Jadi kalau rumah ibunya, wah kalau minjem garam di rumah ibu saya tapi perjalanannya 600 langkah ke sana aja, pulang pergi 1200 langkah, wah aku melanggar hukum Sabat, dosa nanti. Minjem aja ke adik aja deh, adik cuman 300 langkah, 300 berangkat, pulang 300, 600. Andai kata tiba-tiba aku jalannya pelan-pelan, ya taruhlah sampai ke rumah masih 800 langkah, masih aman, masih ada spare 200 langkah. Nah itu saudara ya, jadi ditafsirkannya seperti itu. Itu yang dikritik oleh Yesus. Tuhan cuma bilang kuduskanlah hari Sabat, ya. Makanya Yesus berkata di kalimat terakhir di ayat 7 itu, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi bukan untuk memberatkan manusia. Justru hari Sabat itu diadakan untuk manusia, supaya manusia itu bisa beristirahat, ya. Supaya bisa mengkhususkan dirinya untuk Tuhan. Jadi bukan manusia yang berusaha untuk hari Sabat itu diberikan bukan untuk memberatkan manusia. Jadi kalimatnya kan hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi bukan kita yang gimana gitu ngurusin detail-detail hari Sabat. Enggak, hari Sabat itu diberikan Tuhan untuk manusia, supaya manusia itu sama sepertiku, 6 hari bekerja, 6 hari menciptakan, hari terakhir aku beristirahat. Manusia juga kalau bisa dalam seminggu begitu ya, nggak bekerja terus, ada satulah istirahat gitu ya. Istirahat untuk apa? Ya menikmati, ya. Apakah Tuhan ketika hari Sabat itu ngapain coba? 6 hari menciptakan, menikmati, baca baik-baik di Alkitab. Dia menikmati apa yang diciptakannya itu. Kemudian dia berkata semuanya sungguh indah. Nah manusia juga gitu, 6 hari kerja, ya. Terus hari ke-7 apa? Ya menikmati apa yang dia sudah kerja selama 6 hari itu. Dengan apa? Dengan sahabat keluarga, liburan, ya. Terus juga bersyukur sama Tuhan, ya. Momen itu, ya. Jadi jangan membuat manusia repot gitu ya. Maka Yesus juga kasih contoh tadi. Daud, coba perhatikan. Pernah nggak baca? Dia kelaparan begitu rupa. Dia datang ke kemah Tuhan yang ada di Shilo kalau tidak salah ya. Saat itu Imam Abiatar yang sedang berkuasa. Ya. Kemudian
ketika ini momennya kan ketika Daud melarikan diri dari Saul, ya. Dia nggak bawa apa-apa, dia lari aja gitu, ya. Kemudian karena kelaparan di padang gurun dia nggak bawa bekal, dia datang ke kemah Allah itu, ya. Kemudian ketemu sama Imam Abiatar, aku minta itu dong makanan. Kata Imam Abiatar, di sini nggak ada, yang ada hanya roti sajian itu, ya. Jadi ambillah, kata Imam Abiatar. Sebenarnya roti sajian itu ada di depan mezbah Tuhan, ada di depan altarnya Tuhan, untuk Tuhan, tapi bisa dimakan oleh imam-imam. Jadi imam-imam itu kan makannya apa yang dipersembahkan oleh umat kepada Tuhan. Hewan korban kan umat kasihnya ke Tuhan, disembelih. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang bisa dikonsumsi untuk menjadi makanan para imam. Kan begitu. Ya, hanya lemak dan darah dan beberapa bagian saja yang dibakar untuk Tuhan. Sisanya untuk imam. Roti sajian juga gitu, ya. Entah ada umat yang bawa atau imam yang membuat roti sajian itu, tapi sebelum mereka makan harus dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah esensi kita bersyukur sama Tuhan mestinya dalam perjanjian lama. Jadi sebelum kita menikmati apapun yang kita punya, kita persembahkan dulu untuk Tuhan. Itu esensi juga persembahan buah sulung. Itu esensi juga dari persepuluhan. Itu esensi juga dari persembahan. Ya. Jadi kita bukan tidak boleh menikmati jerih payah, kita boleh, tapi utamakan untuk Tuhan dulu. Imam-imam itu bukan hidupnya tuh menderita, enggak. Mereka makan minum enak loh, makan daging setiap hari loh, saudara. Tapi semua itu untuk Tuhan dulu. Umat kasih ke Tuhan, ada bagian imam, ada bagiannya Tuhan. Roti, entah umat yang menyiapkan, entah imam yang menyiapkan, itu sebelum dimakan oleh imam harus untuk Tuhan dulu. Nah, roti sajian itu bagi manusia yang boleh makan hanya imam-imam. Umat biasa nggak boleh. Apalagi Daud. Daud saat itu belum raja pula. Meskipun sudah jadi panglima. Tapi dia nggak boleh. Tapi Imam Abiatar memberi dan Daud makan dan tidak dihukum Tuhan. Kenapa, saudara? Karena esensinya bahwa Daud hari itu sedang lapar. Murid-muridnya Tuhan ketika memetik bulir gandum bukan untuk bekerja, esensinya lapar. Kalau orang lapar, ya kan lemah nantinya, nggak bisa bekerja. Itu loh, saudara. Ya. Andai kata Daud itu semena-mena ngambil roti sajian begitu saja padahal dia habis makan dengan kesombongan, pasti dihukum Tuhan dia. Tapi Daud memang lagi kelaparan. Kalau nggak makan dia mati. Maka apa yang ada di situ diizinkan Abiatar dan Tuhan mengizinkan, buktinya Daud tidak dihukum bahkan jadi raja kan. Nah itu, saudara, ya. Jangan kita akhirnya menjadikan agama itu menyusahkan kita. Kayak aturan, saudara, ya. Harus datang ke gereja yang dibuat oleh gereja, ya. Gereja kan mengajarkan, saya juga mengajarkan sebagai pemimpin gereja. Ayo kalau bisa ibadah hari Minggu, kalau nggak pandemi ya datang ke gereja lah. Ada persekutuan dengan orang percaya. Kalau sekarang pandemi lagi online ya harus online lah kalau nggak mau datang ke gereja. Itu yang kami ajarkan, yang kami arahkan gitu, saudara ya. Tapi misalnya nanti ketika hari Minggu kau mau ke gereja, tiba-tiba pas lagi mau pergi ke gereja, orang tuamu telepon, "Nak, ini papa sesak napas tiba-tiba. Papa nggak bisa napas nih. Tolong nak, rumahmu sama rumah ayahmu cuma depanan, tetanggaan. Ya. Nanti dulu ya pak, aku ke gereja dulu. Nanti 3 jam lagi aku ke rumah papa. Aku lagi mau ikut ibadah dulu online." Nah ini kan nangkep maksud saya, saudara ya. Esensinya apa? Esensinya orang tuamu telepon saudara dengan bilang sesak napas. Lah kalau bagi saya orang normal nggak akan mungkin nyusahkan orang, apalagi anaknya sendiri, kalau dia tidak kenapa-napa. Dia sesak napas, mungkin dia lagi kesulitan bernafas. Minta tolong untuk dibawa ke dokter kah, dihubungi dokter kah, dibawa ke rumah sakit kah. Karena anaknya depan rumah, ya tetangga terdekat itu adalah keluarga, kebetulan juga anak sendiri, jadi telepon anaknya lah. Telepon saudara lah. Terus saudara lagi menyembah Tuhan, ngangkat telepon. "Ntar pak, ini aku lagi ibadah, nanti dulu ya pak. Papa sesak napas saja, bisa ditahan kan 1 jam lagi? Ini online-nya 1 jam lagi baru selesai." Ya nggak gitulah, saudara. Langsung cepat-cepat tolong ayahmu, tolong ibumu. Kasih pertolongan pertama kalau kau bisa. Kalau nggak bisa, bawa langsung ke rumah sakit, hubungi dokter. Gimana cara selamatkan dulu dia.
Apakah Tuhan marah nanti dengan kau tinggalkan ibadah? Kalau kau tinggalkan ibadah, ya, nggak ibadah hanya gara-gara ketemu teman, main ceki, main kartu, main karambol, ngobrol sana, ngobrol sini, arisan, yang tidak urgent, yang bisa ditunda untuk beberapa saat untuk ibadah dulu, Tuhan pasti marah. Tapi untuk hal-hal seperti ini, apakah Tuhan marah? Lagi ibadah, tiba-tiba rumah tetanggamu yang kau tahu di RT sebelah lagi kebakaran, terus kita nggak datang ke sana gitu? Paling tidak menghibur, tidak menolong, kalau siapa tahu bisa masih nolong, ngangkatin barang-barangnya. Masih RT sebelah lah, nggak apa-apa lah. Padahal itu rumah tetangga kita dapat kabar dari WhatsApp. Kita nyembah Tuhan dulu 1 jam. Ya keburu angus lah saudara. Saudaramu itu keburu susah lah, keburu habis-habisan lah. Jadi maksud saya, bukan manusia untuk hari Sabat, tapi hari Sabat untuk manusia. Jadi Tuhan tuh memberikan hari Sabat tuh tidak menyusahkan manusia. Saudara, hari Minggu untuk istirahat, ya. Jadi jangan gara-gara melakukan ritual-ritual agama, saudara mengabaikan hal-hal yang fatal. Makanya saya memahami, saudara, ya. Misalnya kalau ada keluarga bilang, Pak, minta maaf hari ini saya nggak bisa ke gereja ya, gitu kan. Waktu belum online ya, masih harus datang. Harus jaga mama, nggak ada yang bisa jaga mama soalnya di ruang ICU. Soalnya kalau nggak ada yang jaga nanti kebutuhan apa-apa, ya nggak ada yang bisa handle, cuma saya di sini. Ya, minta maaf ya Pak, minta pengertian dan minta doa buat mama. Saya pasti akan bilang, lu urus mama lo dulu, ya. Sambil nunggu mama lo, kalau nggak butuh apa-apa, lo bawa Alkitab, lo doa sama Tuhan, lo nyembah Tuhan dalam hati, sama itu. Sebab kalau saya tahu seperti itu, ya, terus dia tinggalkan mamanya dan mamanya tidak ada yang jaga di ICU dan dia tetap gereja, saya mungkin akan marah sama dia, lo ngapain kesini? Sebab mamamu lagi butuh, nggak ada yang jaga dia. Pihak suster, pihak dokter kadang-kadang kan gitu, kalau Bapak Ibu sudah punya pengalaman jagain orang tua atau yang kita sayang di ruang ICU kan begitu. Ya, saya beberapa kali ada bapak saya, ya, ada mertua saya, ada juga kemarin ipar saya yang kena COVID, ya. Harus ready di situ, ya. Jadi kalau ada apa-apa ya butuh obat ini yang tidak ada di apotek rumah sakit. Kalau kemarin BPJS tidak di cover, BPJS harus dibeli. Kan kita harus beli segera karena itu dibutuhkan oleh si pasien yang kebetulan adalah keluarga kita. Nah kalau ditunda-tunda gimana? Padahal itu penting untuk hari itu. Dan nanti aja saya masih pulang kerja jam 5 sampai sana jam 8. Padahal dibutuhkannya jam 11. Kalau bisa 11 siang harus sudah dimasukkan di infus. Gimana coba? Waktu zaman bapak saya, bahkan saya meninggalkan pekerjaan saya sebagai pengurus atau ketua STT. Hampir kurang lebih sebulan 2 bulan saya tidak mengurus sama sekali. Saya hanya pantau via WhatsApp, saya hanya pantau via telepon saja. Teman-teman memahami itu dan saya tidak ambil gaji karena itu. Ya udah, karena bagi saya itu wujud tanggung jawab saya ya. Saya tidak terima ambil gaji ya. Karena saya tidak datang ngantor 2 bulan, tapi saya mentoring. Kalau mereka butuh tanda tangan saya, mereka datang ke rumah sakit, saya tanda tangan. Ya, terus kalau ada sesuatu, dosen-dosen siapa, saya langsung via WhatsApp, udah dihubungin belum? Kelas aman tidak? Karena saya nggak bisa tinggalin orang tua saya, karena adik saya saat itu kerja, dia bisanya jaga malam. Nah, ibu saya tinggal hampir 24 jam di rumah sakit. Cuman kan kalau disuruh beli obat, ibu saya nggak ngerti dong. Bayangin harus beli obat misalnya ke apotek mana, harus keluar rumah sakit ya. Kasihan ibu saya sudah tua gitu. Jadi kami cuma berdua bersaudara ganti-gantian. Adik saya jaga malam ya. Habis pulang kerja pokoknya dia ke sana ya sampai pagi. Terus saya dari pagi sampai malam aplusan gitu. Jadi kalau butuh obat malam-malam, butuh lari ke laboratorium malam-malam atau tengah malam, adik saya ada di situ. Kalau siang-siang butuh apa-apa, saya ada di situ. Kami yang anaknya bisa mobile gitu. Itu yang benar. Saya cuma minta izin hari Minggu aja. Saya sampai tengah minggu bilang sama pengurus gereja untuk saya tidak dijadwal dulu. Apakah saya berdosa? Meninggalkan pekerjaan saya sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengkhotbah dengan tidak mau dijadwal khotbah di tengah minggu? Enggak, karena bagi saya tengah minggu di gereja itu banyak pendeta yang tidak dapat jadwal tengah minggu. Di gereja lama saya, saudara, semua pendeta yang sudah terjadwal jadi pengkhotbah itu di tengah minggu pasti terjadwal jadi pengkhotbah.
tapi belum tentu tengah minggu terjadwal. Saya puji Tuhan saat itu minggu terjadwal, ya, tengah minggu juga terjadwal. Saya sampai bilang, tolong bantu saya, mengerti saya, sampaikan kepada Pak Gembala, tengah minggu saya minta izin dulu karena bapak saya lagi sakit, saya menjaga dia. Tapi kalau hari Minggu, karena semua jadwal, sebuah pengkhotbah terjadwal, nggak bisa gitu sembarangan kita bilang nggak bisa, kecuali sakit banget ya, kita yang sakit itu. Kenapa? Karena tadi ya, akan berantakan semuanya. Makanya di gereja lama saya nggak pernah terima pelayanan undangan di hari Minggu, karena saya tahu ya, semua pendeta sudah terjadwal. Kalau saya tiba-tiba tidak bisa ya, itu yang ngurus jadwal akan bingung ngerubah jadwalnya, isi mana ya, itu agak repot ya. Dan di gereja itu banyak jemaat tuh cari pendeta. Jadi kalau misalnya jadwal saya ada jemaat yang mau cari saya, tiba-tiba digantikan pendeta lain, mereka akan kecewa gitu ya. Itu memang apa namanya, ada kelebihan, ada kekurangannya juga ya. Jadi itu problemnya juga. Tapi saya nggak ngerasa berdosa ketika saya tidak melayani Tuhan di tengah minggu, karena pasti ada cadangannya banyak. Pelayanan saya hari itu fokus pada bapak saya. Ketika bapak saya akhirnya meninggal, dipanggil Tuhan, selesai tugas saya, ya, sudah dikubur, ya, selesai. Saya cuma minta seminggu lagi untuk menghibur ibu saya aja, ya. Habis itu selesai, rutinitas lagi, ya, nggak boleh berduka kepanjangan, lanjut. Nah itu loh saudara ya. Jadi kita harus mengerti. Nah, Yesus itu ingin memberikan pemahaman yang baru, karena pemahaman yang lama orang Yahudi itu lebih menekankan pengajaran lisan daripada pengajaran yang benar dari Tuhan. Saya tidak bilang pengajaran lisan yang dari Musa itu salah, tapi kan Musa dan semua orang-orang yang disebut hakim-hakim, nabi-nabi, yang disebut dengan apa namanya, guru-guru agama, yang mengajarkan hal itu kepada murid-muridnya dan menjadi tradisi akhirnya. Tapi bukan pengajaran orisinil dari Tuhan. Tuhan hanya bilang, kuduskanlah hari Sabat. Apakah dengan perut lapar, kemudian metik bulir gandum, terus makan untuk mengenyangkan perut di hari Sabat itu melanggar kekudusan hari Sabat? Ya, contoh, apakah Yesus ketika menyembuhkan orang sakit di hari Sabat, ya, itu tidak mengkuduskan hari Sabat? Apakah ketika ada orang sakit menghampiri Yesus, Yesus bilang, ini hari Sabat, aku nggak boleh bekerja. Berdoa termasuk bekerja, menyembuhkan kamu termasuk bekerja. Maka nanti datang hari besok aja ya. Nah kalau orang itu sekarat mati gimana? Jadi esensinya, itu berkali-kali bilang dalam membaca Alkitab, juga lihat kerigmanya. Saya tidak bilang ada kata-kata atau kalimat-kalimat dalam Alkitab itu yang tidak benar ya. Benar semuanya. Cuma dari kalimat-kalimat yang tersusun menjadi satu perikop itu, meskipun saya imani semuanya kebenaran, tapi kan ada intinya. Inti pengajarannya, strongnya itu di mana? Yang Tuhan ingin menekankannya itu di mana? Kelihatan kalau kita mau belajar. Tapi banyak orang Kristen tuh enggak, ya. Nah ini yang penting saudara, ya. Jadi saya mengajar pada hari Rabu malam ini, kita harus ya baca Alkitab. Karena sejelas-jelasnya saudara mendapatkan pengajaran Alkitab dari saya, dari banyak pendeta lainnya, tetap bisa jadi itu tafsiran. Tafsiran memang bagus, saudara. Tapi bukankah lebih bagus kalau kita tahu isi yang Tuhan ingin katakan kepada kita lewat Alkitab ini? Gitu ya, saudara ya. Semoga dipahami, semoga jelas Markus pasal 2 ini dan memberkati semuanya. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Oke, ya kita selesaikan tadarusan Alkitab kita di malam hari ini, dan senang kembali berbagi dengan saudara, dan saya diberkati lewat apa yang kadang-kadang lucu ya kalau saya bilang saya diberkati lewat apa yang saya katakan. Tapi benar saudara ya, ketika saya datang kepada Tuhan, minta Tuhan ya untuk bisa menjelaskan. Kayak tadi sebelum saya recording ini ya, saya masih bertanya sama Tuhan juga, Tuhan jelaskan aku soal hari Sabat itu gitu ya. Karena meskipun saya sudah tahu, kadang-kadang membahasakannya tuh susah gitu ya. Bahwa Tuhan
manusia itu bukan hari Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Itu membahasakannya susah gitu ya. Ya, takut salah. Tapi tadi bagi saya apa yang saya katakan tuh kayak bukan saya gitu loh. Jadi akhirnya oh begitu. Jadi dalam khotbah pun begitu. Kadang-kadang saya takjub juga dengan apa yang saya katakan. Terus saya dengar, terus kok gue ngomong begini gitu ya. Nah itu amazingnya Tuhan. Ketika kita bergantung penuh sama Tuhan, Tuhan tuh bahkan bisa memberkati kita lewat yang keluar dari kita, kata-kata kita sendiri ya. Jadi maka jangan abaikan Tuhan. Tuhan mengasihi saudara sungguh ya. Tuhan mengasihi saya, imani sungguh. Terus ya dalam perkenanannya Tuhan, terus dalam tadarusan Alkitab kita ini, dan doa saya lebih lagi, harapan saya lebih lagi, saudara punya kerinduan untuk baca atau mulai berani baca Alkitab sendiri ya. Supaya saudara juga semakin diberkati Tuhan. Oke, tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Ampuni salah dosa kami ya Tuhan. Dan kami percaya malam hari ini kami diberkati. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami hanya kepada Tuhan. Kami percaya ketika kami serahkan hidup kami, tubuh kami, jiwa roh kami kepada Tuhan, Tuhan akan terus beracara atas kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Mimpi indah ya. Besok bangun pagi, aktivitas dengan semangat, bersyukur dulu, jangan lupa sama Tuhan. Dan kita ketemu lagi di malam esok. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Bagi Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.